Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sifat wajib dan mustahil Rasul Allah. Untuk pembahasannya, yang pertama kita akan membahas tentang iman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, iman kepada sifat-sifat Rasul. Kemudian, sifat wajib dan mustahil Allah. Jadi, sifat wajib Allah Subhanahu wa taala itu artinya adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, untuk sifat mustahil Allah itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sifat wajib itu adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Dan kalau sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat wajib itu? Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya adalah bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana cara membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala? Bukti bahwa Allah itu ada yaitu dengan melihat alam dan seisinya. Adanya alam dan isinya ini membuktikan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada langit, ada bumi, ada pohon, ada hewan. Itu semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mampu untuk menciptakan itu semua. Kemudian, sifat wajib Allah yang kedua itu adalah qidam. Artinya adalah Allah itu adalah zat yang pertama. Jadi, Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu diciptakan. Dan tidak ada satupun atau tidak ada sesuatu pun yang mendahului keberadaannya. Kemudian sifat wajib Allah yang ketiga adalah baqa. Baqa itu artinya adalah Allah itu zat yang kekal abadi. Jadi Allah itu akan abadi. Itu akan kekal walaupun hari kiamat itu tiba. Oleh karena itu, kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan kita sebagai manusia itu harus ingat kehidupan yang kekal itu hanya di alam akhirat. Maka dari itu, kita harus berlomba-lomba untuk beriman dan beramal soleh. Kemudian sifat yang ketiga adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu artinya adalah berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu tidak sama atau serupa dengan manusia. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu adalah zat yang berbeda. Kemudian yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya adalah berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan bantuan, tidak membutuhkan kerjasama dan pertolongan dari orang lain. Jadi Allah itu mampu berdiri sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat mustahil Allah.
Yang pertama itu ada sifat Adam. Artinya adalah bahwa Allah itu tidak ada. Nah, sifat mustahil ini adalah lawan dari sifat wujud. Kemudian yang kedua, kudus. Artinya adalah baru, karena terlahirkan atau diciptakan. Nah, bagaimana mungkin kalau Allah itu bersifat kudus? Padahal pencipta itu tidak mungkin didahului dengan ciptaannya. Nah, sifat kudus ini merupakan lawan kata dari sifat qidam. Kemudian yang ketiga adalah sifat fana. Fana itu artinya meninggal dunia atau binasa. Fana ini merupakan lawan kata dari sifat baqo. Kemudian yang keempat, mumasalatuhu lil hawadisi. Artinya adalah serupa dengan makhluknya. Nah, sifat mumasalatuhu lil hawadisi ini merupakan lawan kata dari sifat mukhalafatu lil hawadisi. Kemudian yang kelima, yaitu sifat ihtiyajuhu li ghairihi. Artinya adalah berdiri karena bantuan yang lain atau tidak mandiri. Sifat ini merupakan lawan kata dari sifat qiyamuhu binafsihi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengertian dari nabi dan rasul. Nabi itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kemudian kalau Rasul itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian sifat wajib Rasul. Nah, sifat wajib di sini adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Rasul. Yang pertama itu adalah sifat sidik. Sidik itu artinya adalah benar atau jujur. Jadi, segala ucapannya itu jujur dan selalu berbuat yang benar. Tanpa sifat sidik ini, seorang rasul itu tidak akan mampu mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu adalah sifat amanah atau dapat dipercaya. Maksudnya adalah seorang rasul itu dapat dipercaya semua perkataan dan perbuatannya. Sifat amanah seorang rasul ini mampu melakukan tugasnya. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat tabligh. Artinya adalah menyampaikan. Jadi, tugas utama seorang rasul itu adalah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya. Kemudian yang keempat itu adalah fatonah, yang artinya adalah cerdas. Jadi para rasul Allah itu adalah orang yang sangat cerdas sehingga mampu memahami sesuatu dan mengatasi segala persoalan yang dihadapi. Kemudian sifat mustahil rasul. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh setiap rasul Allah. Yang pertama itu adalah kizib. Kizib itu artinya adalah bohong atau dusta.
Jika seorang rasul yang ucapannya berbohong dan dusta, maka bukan rasul itu namanya. Kizib itu merupakan salah satu sifat yang buruk. Jadi di sini orang yang suka berbohong atau berdusta itu akan dijauhi oleh temannya. Begitu juga seorang rasul, jika berbohong maka akan dijauhi oleh umatnya. Kemudian yang kedua adalah sifat khianat. Artinya adalah tidak dapat dipercaya. Jadi, seorang rasul itu adalah manusia pilihan Allah yang dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Jadi di sini, bagaimana jika rasul itu bersifat khianat? Tentunya ajaran Allah yang disampaikan kepada umatnya itu akan rusak. Kemudian yang ketiga itu adalah kitman atau menyembunyikan atau menyimpan ajaran-ajaran Allah yang harus disampaikan kepada umatnya. Nah, di sini menyembunyikan ajaran Allah itu sama dengan menyembunyikan kebenaran. Kemudian yang keempat itu adalah baladah. Nah, artinya itu adalah bodoh. Tidak mungkin seorang rasul itu bodoh. Tentunya kalau para rasul itu bodoh, tentunya mereka tidak akan mampu menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umatnya. Nah, itu tadi merupakan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya, silahkan anak-anak mengerjakan LKS halaman 7, Romawi 1 sampai 2. Kemudian kalau sudah selesai, bisa difoto dan dikirimkan ke WA Bu Ari. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat untuk belajar, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.